Assalamualaikum. Udah lama kita nggak bahas soal kumat-kumatan mah ya. Dan belum lama ini saya dengerin sharing dari kanal Klik Dokter apa ya gitu namanya. Bagus, sistematis, tapi kayaknya tuh ya, dokter yang nyiapin materi nggak pernah ngalamin sendiri. Bisa nih kita lengkapi. Disclaimer-nya, ini bukan untuk yang kelasnya berat banget, tapi untuk yang kelas ringan, sambil masih gemes, sering kumat, ringkih, dan pengen sembuhnya itu secara tuntas. Yuklah kita rincikan, terus tambahannya dari saya. Pantangan pertama tuh ya, makanan pemicu gas. Dicontohkan di situ sayuran tertentu macam sawi, kol, terus buah tertentu macam nangka, kedondong, dan minuman bersoda. Terus untuk orang-orang tertentu itu produk-produk susu. Kalau pengalaman saya ya setuju nih, tapi tiap orang itu bisa beda. Kelompok pantangan kedua, makanan pemicu produksi asam lambung. Dicontohkan kopi, minuman beralkohol, buah jeruk. Kalau pengalaman saya, teh dan sirup tertentu itu juga ngaruh. Dan apalagi obat-obatan dan atau suplemen. Walaupun diiklan-iklanin aman untuk lambung, itu lambungnya siapa dulu. Tiap orang kan beda-beda. Cuma ya, treatment-treatment mah yang kuno itu ada kaprahnya juga. Seakan-akan semua yang mengandung asam itu biang kerok, padahal alhamdulillah mah saya itu sembuh tuntas justru sama cuka apel. Ada teman-teman lain justru sama air lemon atau sama jus kol. Nah, nanti kita masukin tambahan nomor 6. Kelompok pantangan ketiga, makanan penunda pengosongan lambung, atau bisa juga dibilang ini yang sulit dicerna. Contohnya makanan berlemak, kue tar, yang bersantan, terus makanan tinggi karbohidrat gitu katanya. Kalau pengalaman saya, pas kondisi berat memang itu jadi masalah, termasuk di situ bermacam sayur-sayuran dan buah-buahan. Tapi kalau kondisi udah mendingan, itu tergantung tiap orang. Kalau saya dulu yang tinggi gula karbo itu nggak terlalu ngaruh ya, karena gampang dicerna sih kalau itu. Yang jarang diomongin dokter tuh ya, tapi sering bikin ngeluh pasien mah, makanan yang mengandung getah-getahan. Melon, pepaya, sayuran, dan seterusnya lah ya. Tapi itu kalau dicuci bersih, udah dimasak-masak hingga getahnya menyingsing, oke aja. Sedangkan kalau fresh masih ada getahnya, itu bisa jadi biang kerok benar. Terkait itu kita ada tambahannya nanti di nomor 7 dan nomor 6 juga. Kalau makanan itu cenderung melatih ke arah basah, efektivitas asam lambung kita pun jadi melemah juga. Kelompok pantangan keempat itu makanan yang pemicu luka di lambung dan bukannya luka di dada karena cinta. Walah. Contohnya ya, kata si dokter makanan pedas, merica, cuka, dan bumbu-bumbuan yang tajam lainnya. Merica itu kalau pengalaman saya dan sejumlah teman senasib emang lebih biang ya daripada sekedar cabai. Sejumlah rempah-rempah juga kayak gitu. Dan obat suplemen yang diberikan oleh dokter itu silakan aja dicek di labelnya, banyak juga yang berefek iritasi saluran cerna. Dan ini izin nanti saya tambahin nomor 8, yaitu makanan yang menghambat atau memperlambat healing secara keseluruhan. Artinya, walaupun dia nggak nambahin langsung luka, yaitu memperlambat penyembuhan. Kelimanya, pantangannya itu makanan yang melemahkan klep kerongkongan bawah. Wah, agak rumit nih kalau ini. Contohnya minuman beralkohol, coklat yang tinggi lemak, dan gorengan. Ngomong-ngomong soal beralkohol ya, buah-buahan tertentu itu juga hati-hati. Duren, mangga yang mateng, nanas, tape-tapean juga, kue tart itu kalau ada rumnya. Tapi ya, terkait ini, kenapa asam lambung kita meluber ke atas? Bisa juga karena pH asamnya yang kurang, kita tambahin di nomor 6 ini nih. Pantangan ke-6 itu makanan yang melatih ke arah basa atau melemahkan pH asam. Sedikit twist dari yang nomor 2 tadi, dan melengkapi juga insya Allah yang nomor 5. Jadi gini, idealnya di lambung itu kuantitas asamnya pas-pasan aja, tapi kualitasnya top marko top, pH-nya 1 atau 2 kayak gitu. Nah, kalau yang kepelintir ini terjadi sebaliknya, kuantitasnya berlebih tapi kualitasnya pas-pasan, pH-nya 3 atau di atas 3. Nah, kalau kayak gini ya udah gampang nembus luber ke atas dan seterusnya, dan dia tidak efektif sebagai alat pencernaan. Ini bisa terjadi kalau kita sempat kelewatan menekan si asam lambung, pakai obat anti asid tahun-tahun nyaris tanpa henti, atau kita kelewatan pantang makanan kecut dalam jangka panjang, atau bahkan melatih dengan asupan-asupan basah, atau apalagi itu penyebabnya. Kalau kondisi lagi berat ya udahlah, ikutin aja apa kata dokter. Tapi kalau udah mendingan atau pas gak kumat, pencernaan kita itu mesti dibiasakan dilatih dengan asupan asam. Saya dulu pakai cuka apel, atau ada yang pakai air jeruk, air lemon. Nah, kalau dilatih kayak begini, dia itu akan adaptasi. Ujungnya, produksinya itu tidak akan berlebih, tapi pH-nya akan optimal. Dan penyembuhannya tuntas. Walaupun tentunya saat awal-awal terapi, pusing peningnya kadang keras juga. Kalau mau lebih yakin, coba aja dengerin sharingnya dokter-dokter yang merekomendasi cuka apel. Pantangan ketujuh itu kalau makanan yang berlebihan atau kitanya overeating. Ini terkait dengan lambatnya pengosongan lambung tadi di nomor 3. Yang kumat-kumatan mah itu biasanya enzim pencernaannya enggak seefisien rata-rata populasi. Sedangkan yang rata-rata aja itu kalau kekenyangan overeating, sebah dan lenger-lenger.
apalagi yang kumat-kumatan mah. Tantangan ke-8 itu makanan yang memperlambat healing tadi kita udah sebut. Kalau orang lagi kelontar-kelontar karena gangguan mah yang berat, datang ke dokter itu sering kan ya, disaranin untuk dikit-dikit ngemil roti mari kayak atau crackers atau apalah gitu, dan diminta menjaga kalau bisa sepanjang hari perut nggak pernah kosong. No, tapi jangan keterusan, harus dibedakan saat krisis dengan pasca krisis. Orang tuh ya kalau tipes kan disuruh bed rest, benar nggak? Tapi kalau tipesnya udah sembuh, kebiasaan bed restnya jangan diterus-terusin, jangan terus hobi mager, badan bakalan jadi ambiar. Yang mah juga sama, kalau selewat krisis, pola ngemil itu diterusin, healing macet, dan bahkan kalau ada leaky gut, virus bakteri nembus ke aliran darah, itu badan bakalan gampang lemes, gampang lelah, karena pasukan imun tinggi terus dan menguras energi. Selepas masa krisis, mestinya kencengilah intermittent fasting dan minimumkan gula karbo junk food. Karena itu tuh bakalan ngencengin healing, tidak saja di saluran cerna, tapi menyeluruh sering kita bahas. Terus ke-9, itu makanan yang meredam keragaman gut microbiome. Obat-obat mah dan kebiasaan super hati-hatinya orang yang sering kumat mah, itu di satu sisi bermanfaat saat kumatnya serius, tapi di sisi lain dia meredam keragaman gut microbiome atau mikrobiota di perut kita. Padahal keragaman ini satu penjurunya yang utama untuk kesehatan holistik setiap manusia. Dan gorila juga. Tapi ngapain ya gorila diomongin? Sorry. Kalau gut microbiome-nya ambiar, siapapun juga itu bakalan ambiar. Sedangkan kalau gut microbiome-nya optimum konstelasinya, itu orangnya bakalan lebih sehat dan bahkan gangguan pencernaannya bisa tersembuhkan 100%. Jadi ya, ini nyambung ke nomor 10, pantang untuk berpola makan seperti saat mah berat. Kalau pas kondisi aman, pikirkanlah langkah-langkah yang berani untuk move on out of the box. Yaitu yang sifatnya meriset dan memperkaya gut microbiome tadi, bukan yang malah mengacak-acak atau meredamnya. Pikirkanlah cuka apel tadi, atau fermented food tertentu, prebiotik, probiotik, postbiotik, yang sebenarnya ini mesti dijauhi sejauh-jauhnya kalau kumat mahnya sedang parah-parahnya. Kalau pegang sama dokter yang tepatnya, parahnya mah itu nggak akan terus-terusan tuh. Maka pola super hati-hatinya juga mesti di stop, nggak terus-terusan juga. Jadi ya, kalau mau sembuh mah secara tuntas, pahamilah paradoks-paradoksnya ini. Bener loh, kalau segala sesuatunya itu sekedar lempeng gitu aja, nggak ada paradoksnya, itu orang kena mah kan nggak bakalan kumat-kumatan toh. Pikir deh, intinya gini, apapun yang jelek untuk manusia secara umum, itu mestinya jelek juga untuk penderita mah. Dan apapun yang baik, itu pun baik untuk penderita mah. Fasting, puasa, itu bagus kan ya? Tidur malam dengan perut kosong, itu juga bagus. Carilah kesempatan untuk praktekin. Tentu aja praktekinnya bukan di saat krisis mah berat. Kalau pas krisis itu ya, itu kan situasi amat khusus. Duit $100 aja itu bisa dibakar-bakarin loh untuk jadi penghangat. Tapi ya jangan diterus-terusin setelah krisisnya mereda. Ibaratnya gitu deh. Silahkan aja direnungkan. Terima kasih.